Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Audrey Clarissa NIM 19A10069. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian seminar arsitektur yang berjudul Sistem Penempatan Bukaan Terhadap Penerangan Alami Rusun Pekunden. Rusun adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh pemerintah untuk memberikan tempat tinggal kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, seiring berjalannya waktu, rusun menjadi terlihat gelap dan lembab. Maka perlu adanya kajian yang lebih tentang pencahayaan alami untuk dapat membantu mengoptimalkan aktivitas masyarakat yang berada di dalam rusun tersebut. Permasalahan dan tujuan yang pertama kali yaitu untuk mengetahui persentase cahaya, yang kedua untuk mengetahui tingkat ketersediaan cahaya pada rumah susun, yang ketiga mengkaitkan antara tingkat iluminasi dan pola peletakan massa, yang mana tingkat iluminasi pada cahaya tidak menyebabkan silau atau panas jika mengenai sebuah massa, yang keempat membandingkan pengukuran intensitas cahaya dari pengukuran dengan alat luxmeter atau dengan simulasi Dialux Evo, dan yang terakhir membandingkan antara luas bukaan optimal dengan luas bukaan yang ada pada rusun. Data yang dicari pada saat penelitian yang pertama kali yaitu luas bukaan pada unit tipe besar, sedang, dan kecil, kemudian cahaya pada koridor lantai 2, kemudian titik terjauh cahaya ruang pada masing-masing ruang pada unit tersebut, dan kemudian pola peletakan massa dari blok massa A hingga E. Teori yang sesuai dengan penelitian kali ini yaitu teori tentang pencahayaan alami, di mana cahaya yang optimal yaitu sebesar 30% dari luas lantai ruang, kemudian bukaan yang optimal yaitu 1/6 atau 1/8 dari luas lantai, kemudian untuk penyinaran yang optimal yaitu pada pukul 8 hingga 12 dengan tingkat iluminasi sebesar 300 lux. Namun apabila penyinaran lebih dari pukul 12 maka tingkat iluminasi akan lebih besar dari 300 lux sehingga menyebabkan panas yang berlebih dan silau pada sebuah ruang. Kemudian penempatan bukaan yang optimal yaitu pada bagian utara atau bagian selatan, dan sebuah bangunan harus memiliki warna yang pas dan tidak kontras sehingga tidak menyebabkan panas atau silau jika terkena cahaya matahari. Data yang didapatkan yaitu pola peletakan massa, di mana pada Rusun Pekunden Semarang ini terdapat 5 massa bangunan dengan tipe dan ukuran unit yang berbeda-beda. Kemudian juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti masjid, lapangan, dan juga pasar. Dan Rusun Pekunden sendiri ini berada di Jalan Inspeksi Pekunden Barat, Kota Semarang. Pada area luar atau area parkir terletak di bagian barat dengan area seluas 270 meter persegi dengan tingkat ketersediaan cahaya sebesar 480 lux. Untuk bagian koridor pada lantai 2 memiliki tingkat ketersediaan cahaya yang berbeda-beda pada setiap sisi koridor dari 47 hingga 4833 lux. Pada unit tipe besar, tipe 81A21 terletak di bagian timur dengan tingkat ketersediaan cahaya yang beda-beda pada masing-masing ruangnya, dari 10 hingga 1210 lux. Pada tabel juga terlihat perbedaan warna yang mengindikasikan bahwa warna ungu hingga warna hijau tua merupakan ruang yang kekurangan cahaya, untuk warna hijau tua merupakan ruang yang optimal, kemudian untuk warna kuning hingga warna merah merupakan ruang yang panas dan silau. Untuk unit tipe besar selanjutnya, tipe 81B25 terletak pada bagian utara dengan tingkat ketersediaan cahaya sebesar 50 hingga 522 lux. Untuk ruang yang paling optimal pada unit tersebut adalah ruang tidur ketiga. Pada tipe sedang yaitu tipe 54E227 terletak pada bagian barat dengan tingkat iluminasi sebesar 500 hingga 400 lux. Kemudian untuk ruang yang paling optimal yaitu pada ruang tamu.
Pada tipe sedang selanjutnya D474 terletak pada bagian selatan dengan tingkat iluminasi sebesar 10 hingga 502 lux. Kemudian ruang yang paling optimal yaitu ruang tamu. Untuk tipe kecil yaitu tipe 27 E220 terletak pada bagian barat dengan tingkat iluminasi 19 hingga 502 lux. Kemudian untuk ruang yang paling optimal yaitu pada bagian ruang tidur pertama. Untuk unit tipe kecil selanjutnya C341 terletak pada bagian tengah dengan tingkat iluminasi sebesar 16 hingga 502 lux. Kemudian ruang yang paling optimal yaitu ruang tamu. Pada tabel sebelah kiri atas merupakan tabel perbandingan luas bukaan antara luas bukaan sebenarnya dengan luas bukaan yang ideal. Untuk tabel bagian kanan bawah merupakan prosentase cahaya yang ada pada masing-masing unit. Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan secara drastis antara luas bukaan yang sebenarnya dengan luas bukaan yang ideal, sehingga pada masing-masing unit sudah memiliki bukaan yang cukup optimal untuk dilalui oleh sebuah cahaya. Namun, ditunjukkan pada prosentase cahaya pada tabel tersebut bahwa sebuah ruang masih kekurangan cahaya karena prosentase cahaya yang ada pada masing-masing ruang masih kurang dari batas optimal cahaya sebesar 30% dari luas lantai. Selanjutnya, terdapat perbandingan intensitas cahaya yang diukur dengan alat luxmeter dan juga simulasi dengan Dialux Evo. Pada tabel menunjukkan adanya perbedaan intensitas cahaya menggunakan kedua cara tersebut karena pada saat simulasi perabot tidak diletakkan pada gambar. Kemudian pada saat pengukuran dengan alat luxmeter, posisi saat pengukuran tersebut juga kurang tepat. Kesimpulannya, rumah susun Pekunden tersebut memiliki 5 blok massa dan juga beberapa unit-unit dengan intensitas cahaya matahari yang berbeda-beda. Kemudian pada masing-masing unit memiliki luas bukaan yang sudah optimal, namun masih kekurangan cahaya karena memiliki persentase cahaya yang kurang dari batas optimal. Pada sebuah quotes tertulis bahwa saya tahu ini klise, tetapi matahari membuat saya bahagia. Maksudnya adalah matahari dapat menunjang aktivitas masyarakat yang berada di dalam ruangan dan juga di luar ruangan, sehingga matahari merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus ada untuk menunjang aktivitas masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.